Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lina dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Materi yang akan dibahas ada 4, yaitu mengenal bentuk aljabar, unsur-unsur bentuk aljabar, suku sejenis dan suku tak sejenis, pengurangan, dan penjumlahan bentuk aljabar. Oke, kita akan bahas satu persatu dimulai dari mengenal bentuk aljabar. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dari percakapan tersebut, terdapat 2 orang yang menyatakan banyaknya jumlah buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan banyaknya buku dengan satuan kardus dan Pak Erik langsung menyatakan banyaknya buku dengan buku saja. Nah, sesuai percakapan, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik 5 buku saja. Maka bentuk aljabarnya yaitu 2x ditambah 3, sedangkan untuk Pak Erik 5. Kenapa demikian? Karena simbol X menyatakan banyaknya buku di dalam kardus. Sehingga bentuk aljabar adalah suatu bentuk yang melibatkan konstanta dan peubah atau variabel disertai sejumlah sehingga operasi aljabar. Oke, di sini simbol X menyatakan banyaknya buku di dalam kardus. Maka 2x ditambah 3, jika kita misalkan X-nya sama dengan 10, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 kali 10 ditambah 3, 20 ditambah 3 sama dengan 23. Sebagai ilustrasi, jika ada satu kardus berisi 10 buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka karena di sini 2x, maka 2 kardus. Nah, ditambah 10 lagi sehingga menjadi 20 ditambah 3 buku sama dengan 23 buku. Maka simbol X bisa mewakili sembarang bilangan. Contoh lain, jika 2x ditambah 3, jika X sama dengan 14, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 kali 14 ditambah 3. Sama dengan 28 ditambah 3 sama dengan 31. Sebagai ilustrasi, seperti tadi, jika ada satu kardus, isinya ada 14 buku, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 14. Nah, karena 2x berarti ada satu kardus lagi yang berisi 14 buku, maka jadi 28 ditambah 3 buku sama dengan 31 buku. Paham ya adik-adik? Nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Oke. Nah, di sekitar kita juga, beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan, karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Kita misalkan X menyatakan banyaknya bola dalam kotak. Nah, ini kotak X ya. Dan Y menyatakan banyaknya bola dalam tabung. Tabung Y. Maka, jika ada 2 bola, maka bentuk aljabarnya yaitu 2.
ada 2 tabung, maka bentuk aljabarnya Y ditambah Y sama atau 2Y. Jika ada 2 kotak, maka X ditambah X atau 2X. Nah, jika ada 2 kotak dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya 2X ditambah 4. Jika ada 2X, 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah Y ditambah 4. Jika ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola, maka bentuk aljabarnya 2X ditambah 3Y ditambah 6. Oke, lanjut. Nah, perhatikan kotaknya ada 3, tabungnya ada 4, dan bolanya ada 8. Coba kalian isikan dalam kotak-kotak tersebut. Maka karena ada 3 kotak, jadi 3X, ada 4 tabung, dan jadi 4Y, dan ada 8 bola, maka ditambah 8. Jadi bentuk aljabarnya 3X ditambah 4Y ditambah 8. Unsur-unsur bentuk aljabar. Ada 4 unsur-unsur bentuk aljabar, yaitu suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 2X ditambah 3. 2X merupakan suku dan 3 merupakan suku. Nah, jadi yang memisahkan antar suku yaitu bisa operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Nah, 2X ditambah 3 disebut suku 2 atau binomial. Jika ada X, 2, dan 2X disebut suku 1 atau monomial. Nah, jika 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Sebagai contoh, 2X ditambah 9 ditambah 5X ditambah 2 dan 9A ditambah 3AB ditambah 7B ditambah 12A dikurangi 6AB dikurangi 2B. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita lanjut. Tadi 2X ditambah 3, 2X suku dan 3 juga merupakan suku. Sekarang kita perhatikan 2X ditambah 3, yang mana variabel, yang mana konstanta, dan yang mana koefisien. Nah, 2 merupakan koefisien dari X. X merupakan variabel dan 3 merupakan konstanta. Jadi, koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai Z. Konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita latihan soal. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama negatif 5X, yang kedua 12Y tambah 4, yang ketiga, negatif X ditambah X kuadrat ditambah 7. Dan yang keempat, 10X kuadrat dikurangi 3X ditambah Y dikurangi 5. Oke. Nah, yang pertama, karena hanya memiliki satu suku disebut suku 1 atau monomial. Negatif 5X. Nah, merupakan suku. Negatif 5 merupakan koefisien dari X, X merupakan variabel. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua. Terdapat 2 suku yaitu 12Y dan 2. Disebut suku 2 atau binomial. 12 merupakan koefisien dari Y. Y merupakan variabel dan 4 merupakan konstanta. Nah, sekarang nomor 3. Terdapat 3 suku yaitu negatif X, X kuadrat, dan 5 disebut suku 3 atau trinomial. Negatif 1 merupakan koefisien dari X, 1 merupakan koefisien dari X kuadrat,
X dan X kuadrat merupakan variabel dan 7 merupakan konstanta. Nah, terdapat 4 suku yaitu 10X kuadrat, negatif 3X, Y, dan negatif 5. Tersusun lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. 10 merupakan koefisien dari X kuadrat, negatif 3 merupakan koefisien dari X, 1 merupakan koefisien dari Y, X kuadrat, X, Y, dan Y merupakan variabel dan negatif 5 merupakan konstanta. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita masuk ke materi suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Sebagai contoh, 7X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5Y dikurangi X ditambah 3Y dikurangi 3X kuadrat ditambah 5. Maka 7X kuadrat sejenis dengan negatif 3X kuadrat. Negatif 2X sejenis dengan negatif X. 5Y sejenis dengan 3Y dan 5 merupakan konstanta. Nah, 7X kuadrat dengan 5Y itu suku tak sejenis. Nah, kalau 5Y dan 3Y merupakan suku sejenis. Paham ya, Dedek? Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan contoh berikut. 7X kuadrat dan negatif 3X kuadrat. Sama-sama merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Nah, negatif 2X dan X merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu X dan pangkat 1 yang sama. Pangkat 1 sesuai aturan tidak usah dituliskan kecuali jika ada pangkat negatif 1. Sebagai contoh, X pangkat negatif 1, 4 pangkat negatif 1, 2Y pangkat negatif 1. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan lagi 5A kuadrat dan 5A pangkat 3. Nah, ini merupakan suku tak sejenis. Walaupun sama-sama variabel A, tapi pangkatnya berbeda. Yang satu 2, yang satu 3. Nah, sekarang 7X kuadrat dan negatif 2Y kuadrat merupakan suku tak sejenis. Karena walaupun memiliki pangkat yang sama, tetapi memiliki variabel yang berbeda. Paham ya adik-adik? Oke, materi selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita kelompokkan suku-suku sejenis dan sederhanakan. Maka, sebelum kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kalian harus paham suku-suku sejenis dan suku-suku tak sejenis. Oke, nomor 1, negatif X ditambah 3X ditambah 5 dikurangi 4. Nomor 2, 6 ditambah 3X dikurangi 5Y ditambah 5X dikurangi Y dikurangi 4. Dan nomor 3, Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 ditambah 3Y dikurangi 1. Nah, untuk nomor 1, kita untuk mempermudah karena di sini sudah berkelompok ya suku-suku sejenisnya negatif X dan ditambah 3X, maka kita keluarkan koefisiennya yaitu negatif 1 ditambah 3 dikali X ditambah 5 dikurangi 4, maka 2X ditambah 1. Paham ya? Oke, yang nomor 2. Nah, nomor 2 kita kelompokkan dulu. 3X ditambah 5X, negatif 5Y dikurangi Y ditambah 6 dikurangi 4. Paham ya? Nah, setelah dikelompokkan, nah kita keluarkan koefisiennya, tambahkan koefisien dari variabel tersebut. 3 ditambah 5
dikali X ditambah negatif 5 dikurangi 1 dikali Y ditambah 2. Nah, 3 ditambah 5 maka 8X, negatif 5 dikurangi negatif 1 berarti negatif 6Y ditambah 2. Sekarang untuk nomor 3, kita perhatikan apakah ada suku yang sejenis. Karena tidak ada suku yang sejenis, maka bentuk itu sudah paling sederhana. Oke, paham ya adik-adik? Untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di pasar Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja. Kita misalkan X adalah massa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang Pasean saja. Dan C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Oke, penyelesaiannya. Untuk nomor 1A, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Nah, kita harus biasakan jika ada soal cerita, yaitu tulis yang diketahuinya. Nah, diketahui X adalah massa tiap karung beras. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. Pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Nah, yang ditanyakan, nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Nah, 15 karung itu yang dipesan oleh pasar Pasean. Ditambah 20 karung beras yang dipesan oleh pedagang pasar Waru, maka 15 karung beras jadi 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 35 karung beras. Paham ya? Nah, untuk yang kedua yaitu 1B, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang Pasean saja. Seperti yang tadi, kita tuliskan yang diketahui. X adalah massa setiap karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. Yang ditanyakan, nyatakan dalam bentuk aljabar, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang Pasean saja. Maka 17 karung beras itu beras yang tersedia di gudang ya. Nah, bentuk aljabarnya yaitu 7X dikurangi 15 karung beras yaitu pesanan pasar Pasean. Nah, bentuk aljabarnya 15X sama dengan 2X. Maka 17X dikurangi 15X sama dengan 2X. Sehingga jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang Pasean saja, maka sisa beras adalah 2 karung beras atau 2X kilogram beras. Oke, untuk 1C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Seperti yang tadi, kita tuliskan yang diketahui, yaitu X adalah massa setiap karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja dan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Ditanyakan, nyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Oke, 17 karung beras itu yang ada di gudang. Nah, jadi 17X dikurangi 20 karung beras itu pesanan pasar Waru, maka 20X. Maka 17X dikurangi 20X sama dengan negatif 3X. Sehingga kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru adalah 3 karung beras atau
atau negatif 3X kilogram beras. Paham ya? Oke, satu kali lagi contohnya. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Dan tentukan pengurangan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Langsung saja penyelesaiannya. Bentuk aljabarnya dari soal yang pertama yaitu 7A ditambah 4B dijumlahkan 8A dikurangi 6B. Nah, yang kedua 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu. Nah, langkah yang pertama yaitu kita jabarkan. Nah, menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Setelah dijabarkan, kita kumpulkan suku sejenis. 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif B. Nah, setelah dikumpulkan, kita operasikan suku yang sejenis. Nah, kita keluarkan koefisiennya. Jadi 7 ditambah 8 dikali A ditambah 4 dikurangi 6 kali B. Nah, kita sederhanakan. 7 ditambah 8 berapa? 15A, ya. 4 dikurangi 6, jadi negatif 2B. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang nomor 2. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi. Kita jabarkan dulu. Yaitu 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi negatif 6B. Nah, setelah dijabarkan, kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. 7A dikurangi 8A ditambah 4B dikurangi negatif 6B. Nah, setelah itu operasikan suku sejenis. 7 dikurangi 8 dikali A ditambah 4 ditambah 6 dikali B. Nah, kita sederhanakan. 7 kurangi 8 yaitu negatif 1. Nah, karena 1 itu enggak usah ditulis ya, jadi negatif A ditambah 4 ditambah 6 yaitu 10, jadi 10B. Nah, sehingga hasilnya negatif A ditambah 10B. Paham ya adik-adik? Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.